Kalau di kasih sayang di rezim yang suram itu sama halnya berdansa di atas kematian. Ya, selamat datang teman-teman semua di series Safari Memory ke berapa ini ya? Keempat kali ya? Keempat atau ketiga. Jadi program ini sebenarnya program undang teman-teman untuk omongin tentang keluh kesah dirinya ya terhadap kehidupan dan apa yang kemudian membuat mereka tetap semangat, tetap beraktivitas di tengah semua kegalauan ini gitu. Nah, di sore kali ini kita kehadiran satu bicara yang luar biasa, teman lama kita, senior di Semarang lah. Oh enggak. Senior, Enggak mengambil senior. Enggak. Jadi bahkan bisa dibayangin ya, teman saya satu ini lama di Semarang, aslinya dari daerah satelit di Semarang, sekitar situ, dan dia banyak menginisiasi kegiatan di luar Semarang, kemudian ditinggal, kemudian dia domisili di kota. Dan beberapa teman-teman yang kemudian hidup setelah dia inisiasi kemudian menjadi teman kita hari ini. Siapa lagi kalau bukan Bapak Tatang Sudibyo. Oh enggak bisa. Panggil Tangsi aja. Biar gak ada sekat-sekat hierarki di antara kita. Dan disclaimer ya, saya menolak hierarki senior atau junior. What the fuck man, ini bukan militer man. Meskipun di rezim ini ya, if you know lah ya. Jadi ini gimana ini? Ya ini kan gua narasumber nih, nggak ditanya ini. Ya nanti dulu, kita kan santai dulu, kita kan capek abis nyeting ini kan. Ya jadi Safari Memory ini banyak membahas tentang tentang hobi personal, tentang apa yang kemudian mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, salah satu yang kemudian dekat latar belakangnya dengan Mas Tangski ini adalah film kebetulan. Dan kita sebenarnya punya series yang lain di dokumenter yang lain, di podcast yang lain yang bisa mungkin dilihat di pojok-pojok sana. Itu kita di podcast namanya, yang lain tuh namanya Sore di Stonen. Nah, di podcast kali ini kita akan lebih membahas kenapa kemudian film jadi passion. Saya lama dulu kenal sama Bos Tangski ini. Bos Tangski ini kan dulu geng-geng anak-anak pang-pangan gitu ya, skateboardan. Video-video awal dia skateboardan. Beberapa kali nonton nongkrong di Histeria gitu ya. Saya baru tahu kalau beliau ini produksi film itu mungkin sekitar 2017 mungkin ya, 2017 2018 lah. Setelah saya diajak sama dia, dia beberapa kali mendokumentasikan kegiatan Histeria. Kita lihat, wah ini bawa kamera lama Histeria yang hilang, nih jangan-jangan kamera Histeria dalam hati itu kan. Jadi di Gcam yang kamu pakai itu Histeria juga punya kayak gitu dulu. Masih Sony ya, Sony tipe berapa itu? Outnya kan masih VGA ya, itu sekitar 860 kali 640 kan itu. Yep. Nah itu jadi tradisi Tangski kalau kemudian mendokumentasikan kegiatan-kegiatan ala-ala urban, masyarakat urban, anak-anak muda, terutama di Histeria dan di sekitarnya. Nah, kenapa suka sama film, Bos? Saat ini disclaimer lagi nih, Pak. Sebenarnya ketika ada teman-teman yang berangkat memproduksi film dari keresahan-keresahan, justru saya belajar mencoba sebaliknya sih. Saya memproduksi film itu karena mencintainya atau menyukainya. Jadi beberapa tahun belakangan di turnya Petaka Kota yang diinisiasi oleh Putaran Layar itu ada flag namanya mencintai sinema dan menerima apapun yang terjadi. Itu udah satu program juga sih. Jadi emang ya saya membuat film karena saya mencintai sinema sih, bukan atas dasar keresahan-keresahan sih. Jadi itu ya. Kenapa kamu mencintai sinema?
Pertanyaannya itu kan. Ya karena harus, menurutku dalam hidup ada beberapa hal yang harus dicintai. Ada yang mencintai olahraga, ada yang mencintai musik, ada yang mencintai kajian-kajian, ada yang mencintai tanaman, ada yang mencintaimu. Itu film saya sih. Udah dari list ya? Udah dan sengaja tahun ini saya hentikan distribusinya. Oh, ngeri dihentikan Produksi tahun 2022 dari tahun 2022 sampai 2024. Ya lumayan lah, 13 kota, 21 layar. Itu sih. Itu banyak teman-teman sendiri juga ya. Tokoh utamanya aku malah baru tahu tuh apa, siapa namanya? Pak Desoni. Pak Desoni. Personil dari Biore, vokalis, gitar vokal. Gimana performanya di film menurut? Oke, dia memang bener-bener waktu itu dia itu berangkat dari sebenarnya dia yang meminta sih. Tang, jadi nggak bikin film aku yang main? Oh jadi nanti ya. Oh. Jadi karena ada bahasanya, bukan aku yang mengajukan penawaran, tapi emang dari beliau emang sudah ada passion dan niat untuk in frame. Ketika aku datang pra PPM, aku sodorkan final draft, memang dia mempelajarinya dan yang bikin aku salut, setelah aku kasih draft, kemudian sebelum reading aku ada janji temu sama dia. Ternyata dia sedang nonton film di salah satu OTT atau di Netflix. Pak Desoni nonton film di Netflix untuk belajar karakter. Dan aku buset, wah, dalam arti ini aku nggak bisa bayar, tapi effortnya total sekali, dan itu yang bikin makin aku semangat untuk mengerjakan On the Way Loving You. Jadi makin pressure-nya bukan lagi pressure-nya film ini harus lolos ke festival, tapi pressure-nya adalah film ini harus dikerjakan dengan maksimal agar kru dan pemainnya tidak merasa kecewa. Itu sih. Jadi orientasinya bukan lagi ke festival, tapi lebih ke kru dan ke aktor atau talent yang berperan di situ. Itu film keberapa? Ini beruntut dari awal sih sebenarnya. Pertama kali aku dikenalkan film itu tentunya tahun 93 itu aku kelas 1 SD. Waktu itu aku sering diajak nonton layar tancap di sebuah lapangan sepak bola. Di mana? Di Demak? Di Merangin, tempatnya di Merangin. Itu saya diajak nonton layar tancap, bahasanya itu bioskop. Jadi sebenarnya itu layar tancap, setelah layar tancap usai itu orkes dangdut. Jadi bisa dibilang saya dibesarkan oleh layar tancap dan dangdut. Waktu kala itu bukan dangdut koplo ya, masih dangdut yang dangdut era 90-an lah. Dangdut balada ya. Nah, dan waktu itu aku inget banget acara tersebut disponsori oleh ya pokoknya sebuah brand tembakau lah, brand rokok, dan saya inget banget MC-nya waktu itu Mehmet Gundul. Dan film yang diputar ya film-film Indonesia tahun 90-an ya film-film semi panas lah, bahasanya kalau di kampung bahasanya apa? Film panas atau film semi. Era-eranya film biru. Bukan, film panas, film semi. Oh, belum biru ya? Belum, era-eranya Eva Arnas. Oh iya. Eva Arnas, kemudian ini Ketek Menjuntai. Ya, Sally Marcelina. Kemudian Arizal. Termasuk diantaranya Dono Kesino Indro dong. Enggak, kalau yang ditayangkan di bioskop itu Warkop DKI cenderung nggak laku. Oh gitu. Cenderung film-film B, F lah ya. Bukan F lah ya. Iya, film-film itulah apa namanya? Ria siapa? Aktris senior siapa? Selain Eva Arnas. Aduh, Ria Irawan. Ya, action ada hot semi hotnya lah. Kamu jadi itu yang mendorongmu untuk, tapi mimpi bahwa itu kemudian menjadi hasrat ke depan tuh dari SD atau itu awal doang?
call and recall sih Kak, Wak sebenarnya. Jadi call and recall bahwa kebetulan ini pas ya safari memory ya. Kita recall memori ke belakang ya. Di 2008 waktu saya masih kuliah di yang kurus itu di PGRI. Waktu itu saya kuliah di PGRI, saat bahasanya telat kuliah apa Kak? Apa Pak? Kalau nggak langsung kuliah tuh bahasanya apa? Oh, gap year. Oh, gap year. Aku termasuk yang gap year 2 tahun, sebetulnya nggak gap year sih. Jadi kuliah di USM. Oh, awalnya USM. 1 semester cabut 2005 kan. Habis itu 2007 masuk IKIP, masuk PGRI. Kemudian di 2008 gabut. Maksudnya wah musik menurutku wah teman-teman pada band-bandan semua nih. Aku apa ya pos-pos yang kosong selain band-bandan nih. Ternyata aku nemuin film nih kebetulan di kampus dulu ada UKM namanya LK gitu kan. Oh, kamu LK periode 2007. Aku masuknya 2008 malah. 2008. Oh, oke. Jadi aku gap year, masuk USM 2005, cabut, kemudian masuk kuliah lagi 2007. Tapi masuk UKM-nya di 2008. Berarti harusnya kita ketemu pas muter Hujan di Atas Tepi. Ketemu yang lalu kan pakai flanel kotak-kotak, terus rambutnya masih kriwil ala-ala yang ingat sih. Marcel Chandrawinata. Kemudian pakai kacamata hitam Ray-Ban, pakai celana jeans yang baggy gitu, pakai sandal jepit. Enggak. Itu dan sok-sokan bahasanya anjing ini sok-sokan bahasanya lo gue Jakarta. Oh, anak kronik. Oh ya, oke. Sekedar konteks, kronik itu UKM film juga, tapi di Undip kebetulan. Tapi yang menariknya adalah dari filmnya Mas Handri TM, almarhum Mas Handri TM, yang Hujan di Atas TV itu bisa dibilang bahwa aku ada gambaran bahwa oh ya ternyata ini ada orang Semarang yang memproduksi film. Itu film ketemunya film drama lah ya. Enggak, maksudnya durasinya tuh 30 menitan kalau nggak salah. Iya. Pendek. Ya pendek sih, belum panjang sih. Kemudian aku makin ke-trigger kan. Wah, ini bukan hal yang nggak mungkin kalau suatu saat aku bisa bikin film as director atau penulis skenario gitu di Semarang. Dan akhirnya ya apa namanya bisa terwujud. Jadi menarik film-film yang pertama kali aku bikin film ya tahun 2009 sebenarnya. 2008-2009. Baru itu sama anak LK. Di UKM sampai 2012 apa 13 kali. Enggak. Berarti sampai 2014. Tapi itu karyanya LK semua. Iya, itu kan karyanya mereka semua. Jadi pendek rata-rata ya. Pendek, aku nggak punya rights dan nggak punya hak siar di situ. Habis itu kan aku cabut dari LK karena pengen independen. Memang belajar directing ya aku nggak munafik bahwa ya aku berangkat dari UKM, kemudian itu jadi basis lah ya. Ya, tapi aku cenderung tidak menutup diri dalam artian ketika aku di UKM, ya aku berjejaring dengan kampus-kampus lain. Waktu itu di USM ada Kanopus dan kemudian di Udinus ada LOL, Langkah Orang Langit, dan lebih dominan ke Udinus, ke Langkah Orang Langit. Bertemu sama Dimek, kemudian Mawar dan teman-teman lah. Anwar belajar ini, maksudnya belajar bagaimana cara membuat film, bahasanya apa? Bukan yang benar ya. Ya bagaimana teknis memproduksi film yang baik waktu itu. Maksudnya beberapa film-filmnya mereka dari Pawon yang di Semarang Utara, tujuannya Pawon. Itu yang ngedirect Erik, skripnya dari Dimek kalau nggak salah. Mereka udah menggunakan teknis one take. Kemudian film-film berikutnya juga menurutku juga teknisnya oke, ceritanya oke. Nah, akhirnya aku belajar di sana. Jadi emang gimana caranya ketika aku di UKM, aku nggak mentok cuma di UKM aja. Berjejaring, kemudian ini kalau pakai ini di mana? Oh, sewa alatnya di sana. Karena menurutku kalau mentok di UKM tuh kalau dulu ya Pak ya, itu cenderung baku. Iya dong. Maksudnya produksi film divisi kalian 3 kan ya? Hah? Divisi kalian 3 kan? 3 gimana? Produksi, distribusi, apresiasi enggak? Apa divisi beda-beda lagi? Biasanya tipikalnya begitu. Nggak tahu sih kalau dulu. Nggak ingat.
Ya aku inget, cuman aku nggak mau bahas aja sih. Males aja sih. Males sih. Oh, jadi di masa itu kamu udah kenal sama Dimek ya? Udah. Aku lumayan terkagum-kagum sih sama LoL di masa itu sebenarnya, pada periode, terutama periode 2010 2011 ya. Ya, Karena mereka on fire di antara 10-11. karena di masa itu setelah aku nonton Pawon ya di Win saat itu kan, nonton Pawon, kemudian diskusi sama Erik, wah ini gila nih, satu take gitu kan, sekali take segala macam. Walaupun mayoritas juga anak-anak teater kan, dan teater coupling itu seksi banget, dan tapi yang lebih menarik lagi adalah karya-karya di luar Pawon yang kemudian dibuat sama Dimek gitu. Nah, justru cikal bakalnya LoL itu di film Pawon. Jadi film Pawon kan kalau nggak salah yang produksi S coupling itu, teater coupling, belum LoL itu. Jadi menarik karena produksinya saat itu sangat eksperimental menurutku, karena kan banyak visualnya kemudian mengacu pada pola produksi teater juga gitu kan, yang kemudian ruangnya stage ruangnya itu kemudian ditempel koran semua gitu ya, kemudian ala-ala aktor utamanya ala-ala meme gitu kan, pakai cat putih segala macam, itu seksi banget di masa itu. Cuma aku saat itu belum ketemu Dimek. Aku baru ketemu Dimek tuh 2013 kalau nggak salah, muter di lantai 5 itu kalau nggak salah di Dinus. Dan tanggal 17 kalau nggak salah Doi kesini ada agenda ngisi Lokakarya. Ya harusnya dijulit juga Safari Memory dong. Oh iya dong, dia bulan ini? Ya bulan ini. Tanggal 17 Doi ngisi di Perpusda Lokakarya di sini. Oh iya, wawancara film. Iya, film juga. Luar biasa. Jadi selain bahwa masa lalu itu kemudian kaya akan pengalaman visual, tapi juga beberapa pengalaman perkuliahanmu secara personal juga mendukung kapasitas teknis itu ya, kebetulan ya. Tapi kenapa itu dipilih? Yang mana? Kenapa kemudian memulai film? Orang kemudian ikut di UKM film tuh belum tentu buat film loh bro. Memang bergantung, menurutku apapun sih, mau ikut UKM film atau kuliah film sekalipun atau sekolah film sekalipun, belum tentu nantinya jadi filmmaker. Pun sama halnya ketika aku kuliah di keguruan, aku nggak jadi guru. Jurusanmu apa sih? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Subhanallah. Skripsiku analisis teks lagunya Efek Rumah Kaca album Kamar Gelap. Kamu mau nonton konsernya 2010 di Semarang? Wah, Anda ini menyepelekan saya ya. Harusnya kita ketemu bro di dekat Stadion Penegoro itu kan. Justru dia tuh awal-awal konser gak 2010 di Semarang. Ya. Kalau nggak salah 2005-an di Imam Barjo. Ya, di handle sama Garna kan tuh masa itu. Kemudian 2010 di anniversary-nya Udinus itu juga sempat undang ARK juga, Rumah Kaca juga, yang gedung baru. Iya, tapi kan itu kan 2011. 10 itu, Pak. Oh, 2010 ya. Karena istri saat itu jadi penampil dan diperbolehkan untuk nonton juga. Iya. Jadi sebetulnya pertama lebih dekat dengan musik dulu. Maksudnya menikmati musik ya, dan di scene punk, kemudian waktu itu ya kembali lagi era-era waktu SMP, aku pulang sekolah sering nonton MTV Ampuh. Jadi MTV Ampuh itu program yang anak sekarang nggak tahu ya? Nggak tahu lah. Jadi MTV Ampuh itu VJ yang terkenalnya itu Sarah Sechan itu ya, itu yang periode awal lah ya. Yang stereotip banget lah. Jadi ada namanya stasiun televisi namanya MTV. Waktu itu gabung sama Antv ya. Antv, jadi satu programnya dong. Programnya ya. MTV Ampuh. Jadi MTV Ampuh itu sebuah antitesanya Radio Kill the TV Stars. Ya kan bener kan? Kan dulu ada Radio Kill the TV Stars. Kemudian akhirnya ada munculnya MTV, TV Kills the Radio Stars. Bener gak? Ya. Jadi MTV ada Ampuh, berapa yang bikin lagu itu? MTV Ampuh memutar
musik-musik atau band-band lokal dan manca juga sih. Nah, menurutku kehadiran MTV Ampuh di Indonesia itu memacu atau memicu angka produksi video klip di Indonesia juga. Ya. Nah, akhirnya aku, wah ya, di band tuh ada pos lagi yang belum terisi, yaitu seorang dokumentator atau dokumentasi visual. Nah, makanya wah ini menarik nih, bahwa film ini bisa masuk ke mana-mana nih, bisa ke musik, ke band-bandan, ataupun ke di luar musik pun juga. Ketika memproduksi film ya ada musik juga di dalamnya. Jadi sebuah bentuk kesenian yang menurutku padat. Ada keaktoran, kemudian ada musik, ada visual, ada seni rupa juga di situ. Iya. Bener-bener yang padat gitu. SMA apa influence-mu? Aku lebih ke STM sih. Oh, mesin kamu? Mesin, lebih ke mesin, tawuran juga, main motor juga. Jadi ya itu mungkin membawa ingatan-ingatan masa lampau, membawa refleksi-refleksi bahwa karya-karyaku nggak lepas dari lingkungan masa kecilku sih. Apalagi yang next Irama Pantura ini ya bakal ada balap liar motor, ada balap motor liar juga sih. Bakal ada Ilegal itu, bro. Ilegal tuh, bro. Lah emang kenapa kalau ilegal? Saya kan seorang amateur film director. Bebas. Ini bebas, Bung. Ini bebas. Ngeri sekali, indai. Cuman kata bebas tuh bukan berarti sesukanya, maksudnya teknisnya ngawur, kemudian desain produksinya ngawur, ya enggak juga sih sebenarnya. Jadi STM itu influence-nya banyak musik tapi bukan film. Kebanyakan musik bukan film, video klip malah. Ya dari MTV itu. Jadi ketika jam istirahat pertama dan istirahat kedua, terutama istirahat kedua, MTV itu di jam 12 siang sering memutar video-video musik, video klip lokal ya, band-band lokal pada kala itu. Jadi lebih kenanya di situ. Itu 2003 ya, 2002. Bener, aku lulus STM 2005. Berarti masuk STM berarti 2002 ya? 3, 4, 5 bener. Dong, 5. Bener, berarti aku masuk di 2003, 2004, 2005 lulus, bener. Di range itu 2003 sampai 2005. Itu ketika istirahat kedua atau istirahat siang di kantin selalu muternya MTV Ampuh. Pasti sampai chart yang ini posisi berapa hafal. Dari situ sih akses ke, ya karena sekolah saya lahir di suburban ya, di pinggiran, di lingkungan yang pinggiran kacau gitu. Akses internet sangat mahal. Ada sih rental warnet kala itu ada. Cuman ya masih sebatas barang mahal kala itu. Jadi kalau di-compare dengan teman-teman saya yang di Semarang, sama-sama tumbuh kembang di tahun yang sama, ya saya ketinggalan. Let's say bisa dibilang kalau komparasinya ketika di tahun 2004 saya nonton MTV Ampuh dengan band-band lokal arus utama, bisa dibilang teman-teman saya seangkatan yang di Semarang dia udah mengakses Blur ataupun Joy Division ataupun Stone Roses. Saya ketinggalan, emang saya mengakui, tapi sialnya dari ketinggalan tersebut saya berani mengakui diri dan mau ngulik, belajar lagi ke belakang sih, Pak. Itu sih. Jadi nggak ada, menurutku nggak ada alasan lagi inferior. Wah, kan aku anak kabupaten, aku anak pinggiran, aku anak kecamatan. Ya kalau lo nya nggak mau belajar, ya udah selesai itu sih. Nggak keep up ya? Nggak keep up. Hari ini kemudian kamu buat film, buatmu itu pencapaian nggak bahwa kamu bisa kemudian merintis apa yang kemudian menjadi passion visualmu dari kecil gitu loh. Kamu merasa bahwa
anjing ini visual ini merepresentasi hidupku gitu loh. Sebenarnya kalau pencapaian sih, kalau bicara pencapaian ya, selain kaya raya tentunya ya, lebih ke ini sih pencapaian yang jujur aku apa ya, yang di benakku mungkin kali ya, layar tancepan sih Pak. Maksudnya di warga kita kan bisa dibilang minim hiburan ya. Maksudnya sore banyak yang orang banyak main ke dekat kereta, nonton kereta aja anaknya. Ada yang ke pelabuhan lihat laut. Maksudnya pencapaian yang menurutku ideal lah. Aku pengen di setiap kecamatan, mungkin kalau desa berat ya. Tiap kecamatan ada bioskop tiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Jadi kayak recall ke masa kecilku gitu loh. Jadi waktu kecil tuh aku diajak nonton bioskop tuh bukan sebulan sekali, seminggu sekali di lapangan sepak bola itu. Tancap. Meskipun itu yang mengadakan atau program tersebut bukan pemerintah. Ya biasanya ada yang warga juga kan, ada. Kalau dulu murni rokok. Oh gitu. Rokok itu cuma rokok. Lampung enggak sih. Rokok. Jadi si sorotnya itu dinaikin pakai mobil box gitu loh. Ya. Dan bener-bener menurutku di era 90-an ya. Nggak tahu mereka pakai proyektor apa, aku nggak tahu. Yang jelas gambarnya tajam. Ya kan masih pakai seluloid. Seluloid bener ya, seluloid. Tajam, gambarnya tajam nggak? Ya, seluloid berapa mili gitu kan. Tapi dari film-filmmu itu hari ini selain narasi-narasi dari kehidupan personal, kemudian narasi visual dari film-film yang kamu tonton, narasi yang kemudian lebih muda, yang lebih dewasa itu, kita mulai ngomongin film-film yang kamu kemudian banyak konsumsi pas kuliah mungkin ya, atau SMA ya, yang kemudian lebih internasional lah. Kan denger-denger kan nih Pak Tangski ini kan kenceng bener sama sutradara, deket banget sama sutradara Hong Kong. Enggak ya. Aku nggak mau menjalin terlalu dekat dengan personal sutradara sih. Meskipun aku mengiyakan atau membebaskan ketika penonton filmnya Tangsi kayak sutradara ini, kayak Wong Kar-wai, kayak ini, ya nggak apa-apa. Emang aku juga nonton Wong Kar-wai, aku nonton Wes Anderson, aku nonton apa namanya? Terus postinganmu banyak Wong Kar-waian banget gitu. Kayak Richie, aku nonton Godard juga. Oh. Dan kalau Martin Scorsese, aku enggak sih. Enggak gitu ya? Scorsese enggak. Tapi kamu nonton film-film itu dari mana? Pas masa kuliah kan? Ganol lah, mana lagi kalau nggak ganol? Nggak, maksudnya apa yang mendorongmu untuk menonton film itu di masa itu? Kalau aku jelas ya, aku senang film dari SMA. Aku anak teman-temanku tuh suka tak ajak ke rumah untuk nonton film bareng, yang terkadang dianggap sama bapak sama ibuku sangka nonton bokep kan. Ini menurutku beda dengan konten YouTube sekarang yang mau belajar apapun ada semua ya Pak ya. Ketika di era 2000-an awal, kita bisa bilang mid 2000 ya, pertengahan 2000 ya. Ya 2009, 2010 lah. Atau 2000, ya mungkin 2000 berapa ya, 2008, 2009 ya Pak ya. Konten-konten edukasi tentang how to ini, bagaimana memproduksi film di YouTube itu masih jarang ditemukan. Jadi ya aku belajar film ya dari menonton film, dari film-film pendek yang di YouTube sampai khatam. Semua film pendek di YouTube bisa dibilang khatam waktu itu. Yang diupload atau yang diunggah di YouTube ya film pendek ya. Aku tonton semua. Kok kamu bisa suka film pendek? Ya karena yang kamu tonton pas kecil kan film panjang semua. Nah, full feature semua. Oke, yang aku tonton waktu kecil film panjang. Tapi aku dikenalkan lagi oleh filmnya Mas Andri TM, Hujan di Hadis TV. Nah, wah ini menurutku ini film indie nih, maksudnya bisa dibilang ini film lokal gitu loh. Ini film lokal dan ini film, ternyata film tuh nggak harus yang aku tonton seperti waktu kecil, film yang panjang itu enggak. Ini 30 menit udah menjadi produk film. Nah, akhirnya aku mencari yang relevan atau yang bahasanya apa ya? Yang mirip dengan film-film itu ya, ketemulah. Waktu itu kan ada program rokok indie movie juga kan. Iya, di masa itu. Dari situ diggingnya
kemudian ke situs-situs bajakan film luar negeri, Ganol namanya. Itu luar negeri dan lokal juga sih. Ya, dan harus download ya, nggak ada streaming ya. Dan harus downloadnya tuh paling cepet pakai IDM. Anjing nggak? Pakai IDM. Pakai IDM itu kecepatan 100 kilobit itu cepet banget. 100 kilobit tuh, bukan 1 Mbps loh. 100 kilobit tuh udah paling cepet dewa itu. 1 Mbps udah dewa itu. Jarang ditemukan waktu jarang itu. Ditemukan. Jarang ditemukan. Oh, jadi mau nggak mau kamu posisimu di UKM itu mempengaruhi kecenderungan konsumsi visual juga ya. Karena itu kan program UKM kan. Hujan di Sevi itu kan undangannya LK ke Mas Hendy TM untuk muter di situ kan. Kemudian akhirnya kalian juga mengundang banyak kolektif, banyak UKM juga kan. Tapi menurutku lebih ke bisa bilang kesadaran individu sih, Pak. Ya, kesadaran individu bahwa ya aku kalau mau belajar film ya harus nonton ini, harus belajar sendiri. Karena kalau bukan berarti UKM itu jelek ya. Kalau mengandalkan UKM yang latihan seminggu 2 kali cuma latihan gitu-gitu aja, cuman acting nggak ada maksudnya nggak ada misal penyutradaraan, produserial, kemudian teknis sinematografi, ya selesai kelar. Tapi trivia yang menarik itu adalah nama di Make and terus-menerus kita sebut dari tadi itu sebenarnya cukup ternama di kita hari ini sebenarnya. Beliau adalah salah satu personal yang banyak membantu produksi lagu di salah satu band yang ternama di Semarang hari ini, yaitu apa sih namanya? Serempet Gudal dulu. Dia anggota dari Serempet Gudal dulu. Serempet Gudal, kemudian akhirnya Rencang Rencong. Kemudian ya dia juga punya duo sama vokalisnya Rencang Rencong. Kemudian dia belakangan dia lagi kuliah S2 di Jogja. Nah ya, tapi menurutku tuh yang paling menarik tuh produksimu hari ini kemudian mungkin salah satu dari sedikit produksi di film-film pendek-pendek di Semarang yang kemudian berbicara tentang isu urban sih. Karena kebanyakan kan pure drama atau bahkan drama atau mungkin sedikit dokumenter, dan kebanyakan dan bagi yang kemudian lagi eksperimental gitu kan. Dan eksperimental tuh jadi sangat dekat sama teman-teman UKM, terutama angkatan-angkatan baru. Nah, pilihanmu untuk berbicara urban itu kenapa? Kalau kamu tadi berbicara bahwa latar belakang kehidupanmu nggak selalu kemudian direpresentasi dalam film, kemudian pilihan itu lahir dari mana? Menarik sih, mungkin karena ya kenapa urban ya ditarik ketika aku main ke Semarang itu tahun 2000, ya bisa dibilang 2005 kali ya, 2005 aku udah bener-bener 2005 udah nongkrong di tengah kota Semarang. Waktu itu mainan Vespa, teman-teman klub Vespa di Lawang Sewu, kemudian muter-muter, sering mabuk-mabukan juga sampai tengah malam. Jadi menurutku memang budaya urban itu emang lekat ketika aku menjajaki kota Semarang 2005 sampai sekarang ya, maksudnya nongkrong sampai sekarang. Kerekam Kak, menurut kerekam bahwa apa yang aku kunjungi, apa yang aku lihat, ternyata urban itu seperti ini, dan didukung Histeria program-programnya yang dulu aku dulu banget ya, mungkin 2012-an lah. 2012 aku menganggap programnya Histeria tuh nggak seksi. Screening film? Enggak, programnya Histeria tentang sastra, pasian. Kota. Kampung Kota. Program-programnya Histeria 2012 aku memandang itu apa-apaan tuh, maksudnya ngapain ngomongin kota ya, ngomongin kampung kota ini menurutku nggak seksi. Waktu itu aku masih kebawa, harus bikin film isunya harus ini dong, maksudnya rebel dong, resist dong, kemudian harus edgy dong gitu. Nah makin di sini ternyata makin aware bahwa ternyata yang tempat aku main nonton film di Histeria, dia sudah mengangkat
tentang isu kampung kota duluan, dan oh ya ternyata oh ya polanya seperti ini ya, melalui riset kemudian ini dan akhirnya ya itu yang aku apa ya, beberapa treatment yang aku amati secara langsung dan tidak langsung, ya udah tak terjemahkan ke film, udah gitu aja sih. Jadi banyak persinggunganmu dengan komunitas juga membentuk paradigma juga ya. Pasti bahwa apa ya, biasanya ini sih Pak, biasanya let's say ketika ini di Hysteria, contoh aku bikin On the Way Loving You, bisa dibilang itu tentang film masyarakat miskin kota ya. Oh ya, Hysteria tuh riset tentang kampung kota atau masyarakat kota udah panjang banget lah. Aku nyari ceruk yang belum digarap oleh Hysteria apa nih? Oh film yang naratif atau fiksi atau drama. Wah ini menarik nih. Nah dari situ sih pun juga untuk tokoh-tokohnya sebenarnya dari tongkrongan sih, tentang anak band, kemudian sepasang muda-mudi yang bahasanya apa ya, kumpul kebo ya pokoknya ya enggak ini kohabitasi, open relationship ini apa, hubungan tanpa status, HTS tapi satu atap. Kemudian driver Mikolet, supir angkot. Kenapa angkot kan akronim dari angkotan perkotaan ya. Nah udah, angkutan antar kota, antar kota atau angkotan kota ya. Nah dari 3 fragmen itu aku bedah lagi, dari yang belum menikah, kemudian yang sudah menikah belum punya anak, dan sudah menikah sudah punya anak. Masyarakat urban seperti itu isinya menurutku. Oh, backsoundmu memang memilih band-band Semarang ya? Sengaja. Itu sejak di UKM pun band teman-teman selalu dalam tanda kutip aku menawarkan kolaborasi. Maksudnya pertama kali adalah bandnya lagunya Dokar Balap kebetulan dari teman-teman sendiri, band punk rock dari Merangin juga sih. Shout out to Dokar Balap. Dokar Balap. Jadi waktu itu ini aku butuh buat soundtrack, tapi aku nggak bisa ngasih apa-apa nih. Paling nanti kalau kalian mau bikin video klip, nah aku bisa bantu. Jadi apa ya, bentuk kolaborasinya seperti itu. Ini apa, kerja multidisiplin lah ya. Multidisiplin dan maksudnya ya termasuk yang kemarin ketika On the Way Loving You, aku nggak menyangka itu bakal diizinin oleh lip sync ya di lagunya Suburban Love. Siapa? Itu aku nembusi ke pertama Herdian tuh keyboardisnya yang dari di Bali, kemudian dilempar lagi dari Herdian, hubungin Petra Tang. Saya gampang soalnya Petra di Semarang. Akhirnya ketemu Petra, kemudian ngurus administrasi perizinannya bukan hak milik ya. Kalau di film tuh misalkan mau menggunakan lagunya band ini tuh si pihak produser atau pihak film itu izin tuh bukan meminta hak cipta lagunya, bukan, cuman izin digunakan untuk film ini sih. Jadi mungkin teman-teman band yang belum tahu. Kalau Jakarta ini udah kalau di Jakarta udah ada hal-hal yang ngurus itu udah beres sih, udah gampang sih. Terus ketika bulan kemarin mereka main lagi, ya aku nggak nyangka, dan ya aku bantu semampuku. Makanya aku harus bantu dalam hatiku ya. Pokoknya aku nggak dipaksa buat balas budi sih. Cuman aku merasa punya tanggung jawab moral bahwa oh ya band ini mengizinkan lagunya buat digunakan lagunya di filmku. Aku juga ada tanggung jawab distribusi, dan ketika mereka comeback ya aku bantu semampuku. Bisa bantunya tenaga ya bantu tenaga. Itu udah tak tanemin dari 2011-12 lah ketika kerjasama dengan Dokar Balap. Sebelum kamu kemudian banyak mulai memproduksi film pendek secara personal gitu ya, itu kamu kan sudah menginisiasi banyak kolektif tuh. Salah satunya kan bareng sama Dimek ya, Serikat Kine. Itu setelah. Nah itu ada karyanya nggak kalian, Serikat Kine?
Syarikat Kina ada. Syarikat Kina itu karya pertama itu Syarikat Kina itu kalau dibilang apa ya? Tahun berapa sih itu? Syarikat Kina itu 2018. Oh, 18. Syarikat Kina itu karena sebenarnya kami itu dulu Wingko Babat Foundation BBF. BBF itu ada sebuah wadah filmmaker di beberapa kampus di Semarang. Kemudian di 2014 terakhir itu bikin acara layar tancap di TPRS Pasar Seni itu loh, Dekase selama 7 hari. Setelah itu kita bubar, bukan bubar sih, maksudnya hiatus. Dimek lulus, cabut ke Lampung, kemudian Anwal juga lulus. Banyak teman-teman yang sudah selesai kuliahnya pulang ke domisilinya masing-masing. Nah kemudian tiba-tiba suddenly aku juga nggak ada teman lagi kan, maksudnya. Tapi aku 2016 sempat bikin film pendek sama teman-teman Sinema Demak. Aku udah ada cabut dari LK. 2016 aku bikin film pendek judulnya 11. 5 menit kalau nggak salah durasinya. Terus di Mac 2018 ngabarin lagi kalau di Semarang lagi. Dia balik Semarang. Ternyata nikah dengan orang Semarang, balik Semarang lagi. Akhirnya ya kita mencoba nostalgia kan, yuk bikin lagi friend yuk. Selain BBF apa ya? Akhirnya yaudah Syarikat Kina. Sebenarnya waktu itu fokusnya ke eksibisi sih Pak. Oh bukan produksi. Bukan. Ke eksibisi. Tapi karena itu diinisiasi oleh orang-orang produksi, jadi akhirnya lebih kencang ke produksinya. Meskipun ya beberapa kali membuat pemutaran sih, tapi nggak bisa konsisten. Itu karya pertama itu ada tour band Manjakani, band dari Pontianak, main ke Semarang, kemudian kita hubungin ya bahasanya kalau sekarang apa ya? Ya konten musik lah, konten musik grup lah, semi podcast. Semi podcast tapi semi podcast Q&A tanya jawab tapi ada live seasonnya. Oh gitu. Itu tahun 2018 aku sama Dimek di Syarikat Kina, aku Dimek, Pendi dan Arga di Syarikat Kina udah memulai itu. Please ya. Men. 2018 ya. Tapi karena kita nggak konsisten, jadi tenggelam. Please ya men ya. Please ya men ya. Ya. Nggak konsisten men ya. Maksudnya, terus di 2019 di Mac memproduksi dokumenternya Tridatu, album pertama Dimensional Journey. Itu menurutku sebuah legacy yang menarik sih di Dimensional Journey tersebut. Dimensional Journey itu menurutku pendekatan art house digunakan oleh Dimek. Jadi film dokumenter sebuah grup eksperimental, grup musik eksperimental, dan film dokumenter pun dikerjakan dengan pendekatan eksperimental juga. Dan itu menarik. Durasinya kalau nggak salah nggak sampai setengah jam kayak itu. 21 menit, pas sih, udah pas sih, nggak panjang nggak pendek banget. Kemudian di 2020 aku memproduksi film dokumenter Setara tentang aktivisme sih. Bareng sama Setara. Apa? Nah, judulnya Setara atau judulnya Setara. Oh. Itu 2001 aku produksi Plumeria Alba tapi pakai Kin Films, bukan pakai Syarikat Kina. Karena nggak aktif. Kemudian belakangan kamu juga inisiasi namanya Kikin Film. Kin Film itu sebenarnya dari 2016 ya Pak. Kakek aneh kan tuh Mas. Iya kakek aneh film. Sebenarnya tuh jadi gini, kalau ke korporat Kin Films namanya. Jadi kan lebih elegan ya kalau ke korporat ya, misalkan double K kan. Iya, Kin Films. Kalau ke korporat misalkan aku mengerjakan iklannya apa gitu. Tapi kalau untuk skena ya kakaknya Films itu umpatan Semarang banget ya. Jadi ada temanku namanya anak BMX, kemudian anak Gravity juga namanya Nico, Upton, grupnya Upton namanya. Dia itu sering menyingkat, kan yang bener kan kakek aneh. Nah dia tuh kalau bisa, oh kayak aneh ya.
Nah, akhirnya wah ini menarik nih. Ini nah Kani Film. Oh gitu. Oh jadi setelah kemudian nggak aktif, kemudian kamu bikin kolektif baru. Kenapa nggak memaksimalkan kolektif yang sudah ada? Nggak, Serikat Kine. Kin Films itu dari 2016 sebenarnya. Oh gitu. Cuma nggak aktif. Sebelum Serikat Kine udah ada Kin Films duluan. Oh. 2016 waktu itu kan Kin Films, aku membangun Kin Films bersama adik-adik kelasku. Aku, Kiting, kemudian Bayu dan mantanku kala itu 4 orang. Kan aku cabut dari UKM. Cabut dari UKM aku bangun itu dan produksi film juga namanya Sensor. Waktu itu aku sebagai produser. Itu syuting 2016, kemudian tayangnya 2019. Ya karena ada somehow ya aku udah bubaran sama mantan gitu. Terus si saudaranya, "Ting, tetap diedit dan diputer." Ini tahun 2025. Setelah sekian perjalanan, sekian lama gitu. Apa rencana pencapaian ke depan ini? Kan tur film juga sudah selesai. 2025. Tur film kan udah selesai 2024 lalu. Kemudian sekarang aktivitasnya apa rencananya? 2025 nyari pacar lah, Pak. Jomblo terus kan nggak enak ya, maksudnya. Aduh. Kesepian ini terlalu lama ini menurut. Dan menurutku bahaya sih. Tapi semalam aku sedang menyelesaikan proyek terbaru namanya Irama Pantura ya. Lagi ya masih draft 1 lah, masih draft 1 yang rencananya tahun ini diproduksi. Tentang ya urban juga. Pantura tetap maksudnya masih urban, Pak. Belum suburban, belum juga sih, masih urban sih Pantura sih. Itu ngomongin apa? Film pendek apa gimana? Itu bicara tentang isu domestik tapi isu domestik yang tapi sebenarnya lebih bisa ada equal rights juga, tapi lebih melebar luas tentang ya intinya sosial politik sih. Perspektifnya dari tokoh utamanya segala macam gitu. Ya dari kedua pasangan tersebut. Oh, ini pasangan. Iya, pasangan. Sejoli, suami istri. Perjalanan. Suami istri yang buka usaha karaoke. Oh. Ya, itu pinggiran kota banget lah ya. Ya, bisa dibilang urban tapi ya nggak urban banget, suburban tapi masih nanggung. Ya gitulah pokoknya. Tapi proses itu rencana syuting di beberapa kota gitu atau gimana? Ya bisa jadi sih syuting di beberapa kota kalau ada sponsornya dari Hysteria Picture gitu, 100 juta mungkin cukup lah. Ini buat film apa investasi bodong sih sebenarnya. Nah, makanya aku tuh kalau produksi film gini, Pak. Kalau produksi film ya pengalaman dari Plumeria Alba sama Nyicit kan. Waktu itu kan Nyicit yang aktornya Nyicit sama Berlin. Yang sepakat ya ada skrip di Plumeria Alba. Pokoknya keep rolling, roll terus. Kemudian ke On the Way Loving You. Jadi ada pakem-pakem ketika memproduksi film, aku gak mau menyusahkan diri sendiri dan teman-teman. Paham nggak? Ya. Jadi ya ini sih karena ya kembali lagi karena aku sendiri amateur film director ya. Jadi nggak ada target yang harus ke festival ini. Enggak sih, lebih ke udah kita bikin film, kita senang-senang bareng. Itu aja sih. Art house banget ya. Ya nyaris art house kali. Nyaris lah. Itu sih, jadi ya lebih apa ya, nggak ada pressure gitu loh, Pak, bahwa wah bikin film harus standarnya ini. Ya menurutku kalau menurutin standar ya susah, nggak bikin. Toh ini juga menurutku Safari Memory udah episode keempat ya. Kalau nurutin standar ya ini belum standar ini. Nggak ada lampu ini, lightingnya nggak ada nih.
kru nggak ada. Tapi kan tetap produksi. Krunya banyak nih, ratusan Tapi orang. kan tetap produksi, meskipun kameranya udah 2 loh. Ini baru 2 yang keluar. Sebenarnya kamera di sini ada 4. Ada 4, yang 1 baru kameranya. Z9. Tapi lagi ada acara di Bustaman. Jadi acara tahunan ya Pak ya. Nah, ya ini kamera yang buat produksi sekarang, kamera sisa-sisa nih. Mentang-mentang narasumbernya seorang filmmaker amatir ini dikasih. Mentang-mentang narasumbernya filmmaker dari Demak ya. Iya. Ini Tapi Tangsi ini mungkin salah satu dari dari sejumlah teman-teman kolektif film yang punya kesadaran kolektif lumayan. Pas beberapa waktu yang lalu kamu banyak mendorong beberapa teman-teman film dari luar Semarang, kemudian filmnya untuk diputar di beberapa kota gitu ya, Salatiga terutama kan, yang untuk kemudian diputar di Semarang, teman-teman. Oh iya, ya. Apa namanya? Itu waktu itu Mong Film. Itu 2020, waktu itu aku main ke Salatiga, ketemu, itu acara pemutaran juga, ketemu Gary Junus yang sekarang bekerja di KDM Cinema. Dia masih menaungi klub sinema Sisyphus. Nah waktu itu ketemu Gary sama Cicil sama teman. Gary gak bikin screening lagi, wah ini tempat yang biasa buat kita screening tutup, padahal yang proper di situ. Jadi waktu itu pandemi juga kan 2020. Ya udah aku menawarkan, ya udah Ger, gimana kalau turun ke Semarang tapi muter film Salatiga semua. Kamu programmernya Ger, yang ngurus film, aku nyalin yang ngurus tempat. Akhirnya itu ada berapa kan lau moderatornya Pak. Ya itu di Kota Lama ya. Ada 4 atau 5 film itu, ya sekitar itulah, 4 filman lah. Ya menurutku itu bentuk apa ya, bentuk ekosistem yang baik ketika satu kota komunitas putarnya atau klub pemutarnya terkendala masalah tempat atau apa, ya udah kota tetangga menawarkan ayo putar sini aja. Pun juga tanpa ada kendala pun, misalkan di Tegal Sinema Pantura yang aku 2 kali tur di sana, pun juga aku menawarkan dari teman-teman Sinema Pantura kalau mau muter film di Semarang, yuk ke Semarang, tak bantu cariin tempat dengan catatan bahwa semua filmnya Sinema Pantura ke Semarang, termasuk si perwakilan si filmmakernya. Jadi menurutku itu bentuk distribusi ekosistem yang baik menurutku ya. Terlepas bahwa filmmu kemudian sekarang kamu serahkan ke Bali ya. Udah selesai kan, itu 1 tahun. Oh gitu, itu kontrak. Bukan kontrak sih, program itu kan cuma 1 tahun. Setelah itu kemudian kamu bisa putar dimanapun gitu. Sebenarnya itu masih ketika diputar di sana, masuk di official site di sana, aku diberi kewenangan buat muter di tempat lain juga sih. Cuma kan aku milih Minikino ya. Aku milih bahwa pos-pos mana yang waktu itu programnya Gary Junus, dan dia disiplin sekali untuk update kapan ada pemutaran di tempat ini. Jadi aku bisa bilang, oh ternyata Cirebon udah. Jadi misalkan aku mau tour, ya aku nyari kota selain Cirebon. Apa harapan 2025 berarti? Ke depan lah, nggak hanya 2025. Selain bahwa produksi panturanya selesai gitu ya, kemudian tour, di luar itu harapannya terhadap personal maupun secara kolektif itu apa di 2025, terutama di Semarang? Aku tipikal yang jarang berharap sih. Di tengah bahwa makan siang semuanya sudah gratis loh sekarang. Iya, aku nggak peduli. Itu nggak ada dampaknya ke produksi film sebenarnya. Mungkin tapi udah terjadi sih bahwa ketika aku memproduksi Plumeria Alba, kemudian On the Way Loving You, kemudian Youth Attack documentary, kemudian pemutaran yang lain, bahwa akhirnya aku menemukan treatment bahwa bisa dibilang aku mengurai sekat-sekat atau gatekeeping antara anak musik dan anak film. Jadi ketika aku muter film atau mengadakan premier, yang datang ya nggak cuma anak film, nggak cuma cinephile, anak band juga datang, aktivis juga datang. Makanya teman-teman visual art juga beberapa temanku juga datang. Jadi aku nggak pengen ada gatekeeping loh, bahwa ketika ada screening film dia datang, wah ini acaranya anak film nih. Aku nggak mau.
Karena ketika acara musik atau gigs atau festival musik yang datang bisa anak film, bisa anak seni rupa, bisa anak sastra. Nah, aku menginginkan seperti itu, bahwa film alternatif tuh ya ini sama, ini konsumsi yang sama seperti musik, seperti apapun gitu. Ya, let's say seperti musik mungkin. Screening adalah ajang untuk kerja-kerja multidisipliner ya, dan lebih inklusi lah ya. Nah, dan aku makin seneng, aku nggak tahu ya, beberapa belakangan banyak band-band yang ketika membuat video klip kemudian lantas screening video klip. Nah, aku makin seneng nih. Ada kata screening di acara musik, screening video klip. Nah, aku senengnya adalah akhirnya bahwa screening itu bukan hal yang eksklusif. Udah gak ada lagi gatekeeping, udah gak ada lagi sekat-sekat gitu. Yang diputar nggak hanya film ya? Nggak hanya film yang diputar, video klip pun juga bisa, atau video musik gitu. Ya yang didorong di Histeria juga bertahun-tahun ya, banyak yang kemudian ngarah ke situ. Aku juga berharap sih sebenarnya skena film di Semarang tuh nggak hanya film, tapi juga sampai ke ranah video art, karena aku dulu juga lama di UKM film dan banyak terekspos video art di Histeria gitu ya, banyak terlibat di banyak festival video di periode 2010-an gitu. Jadi aku sangat berharap nanti Histeria akan bisa ngelanjutin program macam itu, karena dulu kan kita juga punya pemutaran film kayak film-film eksperimental, kemudian film-film B-movie, kemudian bahkan kita juga muter dokumentasi proses pameran pengkaryaan di Eropa dan lain-lain gitu ya. Jadi diskursus itu menjadi sangat mengayakan gitu ya, untuk kemudian melihat kekayaan visual itu menjadi representasi pengetahuan, pengalaman gitu ya, untuk kemudian adalah ya kalau bisa dari semua itu kemudian melahirkan Tangski kedua, Tangski ketiga itu kan jauh lebih baik gitu kan. Nggak harus sih. Nggak harus sih, maksudnya ya kalian punya style atau treatment tersendiri ketika mau ke ranah film ya, atau film alternatif ya. Ya kalau emang kakaknya film emang identik dengan ugal-ugalan, kemudian party, ya emang seperti itu. Karena ya aku dibesarkan atau tumbuh kembang di lingkungan seperti itu sih. Musik, aktivisme, dangdut terutama sih. Hidup dangdut Dan sinema. Jadi harapannya ke depan bahwa kolektif juga akan lebih inklusi, pemutaran akan lebih banyak gitu ya. Jadi kota tidak hanya di branding sebagai kota industri dan kebudayaan tradisi, tapi juga adalah kebudayaan urban dan anak-anak muda gitu kan. Sebenarnya industri nggak masalah sih, industri nggak masalah ya. Nggak masalah. Maksudnya kan menarik nih, Semarang menjadi industri film alternatif, ya kan menarik juga sebenarnya. Itu ini apa? Ini suara dari bawah ya. Ini beberapa Pak Dinas, Bu Dinas. Suara dari bawah nggih ini. Kan menarik nih. Ini. Semarang menjadi industri film alternatif di mana para pelajar dan saya udah ngarahin dia untuk musik tradisi, tapi dia kayaknya nolak. Ini kayaknya ya, ini Tatang. Para pelajar dan komunitasnya berpacu atau memproduksi film alternatif atau film pendek gitu ya. Kan ketika ranahnya tradisi kan bisa aja tradisi tapi kemasannya film. Film tuh menurutku apa ya, lebih langkahnya lebih lebar, lebih luas sih. Menurutku gitu sih. Jaringannya lebih luas dan banyak bisa, karena dia masuk tradisi visual juga gitu kan. Iya. Mau dibuat dokumenter oke, mau dibikin naratif atau fiksi oke juga. Bergantung kebutuhan dan penyerapan anggarannya berapa sih? Akhir tahun 2025 ya. Bapak
Ibu yang menjabat baru ini ini siap ini ya untuk ini dapat anggaran, suntikan anggaran ini akhir tahun. Tapi kalau perihal ini sebenarnya bonus track ini kalau di lagu, kalau di album band-bandan bonus track nih. Hidden track nih, enggak? Bonus track. Kalau anggaran produksi, aku ketika diberi anggaran produksi pemerintah kota atau pemerintah provinsi ya, aku cenderung memilih anggaran buat festival film atau parade film. Menurutku itu lebih apa ya, lebih bermanfaat sih, lebih bermanfaatnya itu bakal bermanfaat bagi banyak pelaku sih. Ada pelaku produksi, ada pelaku eksibisi, dan ada pelaku yang lain. Dan itu pun bisa jadi legacy bahwa Semarang punya parade lumpia 30 mm atau lumpia Sinema, kan menarik nih. Lumpia 30 milimeter katanya. Memang nggak selesai deh. STM ini memang nggak selesai deh. Ya mungkin Lumpia Film Fest gitu. Oh iya. Mungkin. Kayaknya udah ada, tapi nanti kita bahas mungkin ya. Iya. menarik. Karena apa ya, Pak? Ya mau nggak mau, Semarang kan ibu kota provinsi Jawa Tengah. Ya. Sedangkan di Purwokerto, kemudian di Cilacap, Purbalingga, Tegal, dan apalagi Solo banyak banget pelakunya. Di sana ada kampus isi kan. Bahkan di Blora juga ada teman-teman yang lulusan Udinus, sekarang di Red Lab kalau nggak salah, Nisna Bayu itu juga dia lulusan Udinus, jurusan film dan televisi, dan sekarang aktif di Blora. Jepara, kemudian Kudus, banyak sebenarnya banyak persebaran pelaku produksi film dan komunitas pemutar film di tiap-tiap kota di Jawa Tengah banyak banget. Tinggal mau nggak pemerintah kita, yuk kita bikin acara di Semarang, mereka diundang, karyanya diundang, disortir, udah pernah dilakukan sebenarnya kayak kemarin. Tapi coba deh yang ini yang ngerjain lebih lebar lagi, mungkin Tangski koordinatornya mungkin. Aku nggak pakai nama kakaknya film ya.